Jadi ini adalah paket yang akan kita unboxing ya. Oke. Apa isinya? Oke, ternyata di dalamnya masih ada kardus lagi ya teman-teman. Jadi aku harus membuka lagi. Ini tadi aku barusan cuci tangan ya. Nah, ini dia. Ini adalah rangkaiannya. Ini dia, ini ada kabel. Kita cuman dapat ini doang, dua ini stereonya, terus sama subwoofernya di sini satu. Kelihatan ternyata kecil banget, ternyata dari sini kita lihat kecil banget ya, seperti ini. Di sini saya ingin membandingkan antara Simbada ini ya, Simbada 3000N series ini dia sama Advent. Suaranya seperti apa sih bedanya antara itu kan ini? Nah, seperti apa? Oke, kita buka sekarang. Dan ini kelihatan bungkusnya cuman gini-gini doang ya bungkusnya ya. Jadi ini pakai selotip gini, ini juga pakai selotip. Ini juga sama, ini tadi juga sama. Jadi nggak ada segel sama sekali. Oke bro. Sekarang di sini aku udah bener-bener melihat dengan jelas produknya itu seperti apa. Jadi nggak ngambang ya. Artinya nggak ngambang itu nggak hanya kilasan saja, tapi di sini aku udah memegangnya. Kalian bisa lihat. Nah, di sini Simbada dibuat di Cina. Dan di sini on off-nya di bagian belakang. Dan ini saya pikir di sini saya kira itu wood atau kayu ya, teman-teman. Saya kira kayu, tetapi di sini plastik ya. Ini plastik. Nah, jadi di sini untuk woofernya itu di bagian bawah. Jadi letaknya di bagian bawah untuk woofernya. Oh iya bener. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah wood plus plastik ABS. Wood kayu, berarti ini tidak 100% kayu ya di sini. Dan ini ternyata plastik ABS, teman-teman ya, ABS. Ini plastik ABS. Nah, di sini ada peringatan ya, jangan meletakkan produk di tempat temperatur tinggi. Letakkan produk ini di tempat yang aman dan di permukaan yang stabil. Bila barang ini jatuh akan menyebabkan kerusakan yang serius. Jangan membuka produk ini sendirian. Produk ini terdapat tegangan listrik yang tinggi. Bila ada kerusakan, perbaiki. Oh, karena di sini memang ini langsung ya dia. Nah, ini langsung nyolok ya, nyolok ke power. Nah, sehingga dayanya itu tinggi, teman-teman. Beda dengan yang Advent itu dia hanya ke USB, jadi untuk dayanya tidak terlalu tinggi. Nah, ini dia fungsinya ada di sini, dan ini aku melihat dengan jelas banget. Oke, kita coba lihat. Oh, di sini ada bagian kontrol volumenya. Terus ini ada bagian rewind forward. Terus ini ada audio in dan audio out di situ, USB-nya di situ. Terus di situ ada TF atau memory card ya. Memory card bisa dimasukkan langsung. DC-nya itu tadi ya 220 kali 50 Hz. Terus ini modelnya seperti ini. Do not open. Terus ini yang ada di bawah, dan di sini ada kaki-kakinya ya, kakinya 1 2 4. Jadi ini kayak tempelan ya, cuman tempelan, jadi biar enggak goyang-goyang, tidak geser-geser.
tuh kelihatan itu ya, rangkaiannya, boardnya kelihatan dari sini. Kita lihat suaranya, dan ini kenapa ditaruh di bawah, itu kemungkinan biar bassnya bisa menjadi lebih terasa kali ya, jeduk-jeduknya di bawah gitu ya, jadi nggak terlalu geter gitu ya. Kalau di sampingan dia bisa drrrr gitu ya, di bawah mungkin ada karena ada beban gitu ya, jadi tidak terlalu getar seperti itu. Terus pada bagian ini sih nggak ada apa-apanya karena ini cuman saya pikir nanti apakah ini bisa digunakan tanpa menggunakan ini ya. Jadi kalau misalnya ini bisa digunakan tanpa menggunakan subwoofernya, berarti ini bisa portable teman-teman ya. Oke, berarti yang sebelumnya, dan ini adalah panjang dari kabelnya. Ya kenapa saya tunjukkan di sini, karena ini penting sekali kalau misalnya kalian buat ngukur ini mau ditaruh di mana gitu ya. Jadi perkiraan saya sih ini 2 meter ya. 1 meter, 2 meter. Nah, kira-kira seperti ini kan panjangnya. Oke, kita bisa langsung saja. Karena di sini ada tombol on off-nya. Ya, jadi tenang saja, ini tidak langsung nyala gitu ya. Belakang di sini kita harus on kan dulu. Tek. Nah, ketika sudah on ini berarti sudah on. Jadi ketika itu lampu biru berarti dia sudah nyala teman-teman ya. Dan kita langsung hubungkan ke HP. Oke, perlu diketahui bahwa ini panjangnya segini ya teman-teman, ini dikali 2, jadi lumayan panjang ya, ini kira-kira 2 meter lah, 2 meter panjangnya ya, jadi lumayan. Jadi ini dicolokin ke bagian audio in. Nah di sini ya, di bagian audio in ya. Kalau out itu yang sini ya, ini yang out, ini yang in, jangan salah ya, jangan kebalik. Kita langsung masukkan itu. Oke, sudah. Apakah ini bisa langsung? Oke, sudah. Dan ini aku pakai extender ya teman-teman, karena di sini tidak bisa masuk ke casing karena casingnya ini kekecilan. Jadi aku pakai extender biasa ya, audio extender ini ya, seperti ini. Tapi nggak masalah. Kok belum nyala ya? Belum nyala. Oh iya, volumenya ya. Mantap men. Kok pelan ya? Suaranya ini masih belum ya. Jadi ini suara belum tanpa ini ya. Jadi ini belum tak sambungin. Coba. Wah, ini udah full ya. Udah full. Mantap bro. Bassnya aja udah kayak gini loh.
bebas nih ya. Tapi emang sepertinya suaranya gini ya, kalau bassnya doang cuman kecil sih, nggak terlalu menggelegar gitu ya. Artinya kalau misalnya kalian bandingkan dengan salon-salon atau subwoofer yang besar itu yang biasa buat nganten atau buat acara-acara ya, acara-acara itu ya jelas kalah lah. Tetapi kalau misalnya ini untuk rumahan seperti ini, cuman buat ruangan doang, sepertinya ini udah bagus deh. Di sini kalau misalnya musiknya itu berhenti, audio sumbernya berhenti, kayak suara dengung gini ya. Ini kalau misalnya digerak-gerakin sedikit dikit gitu, nah ini suaranya kayak ini ya. Jadi ada dengung. Itu kan. Apa ini? Suara apa ya? Tuh kan. Ada suara dengung kayak gini. Jadi kalau misalnya ini udah diputar ya, jadi kalau misalnya udah diputar itu suara dengungannya tadi nggak kelihatan, nggak, itu wajar nggak sih? Kayaknya wajar ya, tapi harus digerak-gerak kayak ada hilang-hilang gitu. Jadi nah, kira-kira seperti itulah untuk ini ya teman-teman, untuk simbadanya. Dan menurutku di sini kalau untuk kabelnya, panjang kabelnya itu sudah bisa ya, itu nanti ditaruh sini, itu nanti langsung ke belakang situ, bisa lah, ini langsung tak taruh situ. Dan untuk suara bassnya ternyata emang ya standar sih, nggak terlalu besar. Nah tetapi kalau menurutku kalau dari aku sendiri sih ini sudah pas lah, karena cuman di ruangan kecil gitu ya. Dan ini ternyata ini suaranya bagus sih. Jadi kayak tadi ketika ada aliran air itu tadi kayak kerasa gitu ya di bagian sini tadi. Tuh kan. Nah sekarang kita akan langsung bandingin sama yang itu ya. Oke, kita akan langsung bandingin. Dan di sini kita sudah ada di sini. Kita akan langsung coba.
bagian sini ya. Tuh kan. Coba kalau ini tak copot. Tuh. Ngeter. Udah ngeter. Kita pasang lagi. Oh, beda. Ada bedanya walaupun dikit nih kayaknya. Apa karena itu ya, karena aku terbiasa dengerin itu, jadi aku kurang bisa membandingkan antara itu dengan ini ya. Jadi kayaknya ini sama Advance itu tidak jauh beda sih kalau menurutku ya. Cuman ini untuk bassnya sendiri tidak terlalu langsung ngetar gitu ya, gitu enggak ya di bassnya ya. Jelas ini kalau untuk masalah harga sih hampir 2 kali lipat ya. Dulu aku beli itu tuh sekitar 120 ribuan gitu ya, tapi selisihnya masih dikit sih, nggak terlalu selisih banyak gitu ya, jadi nggak terlalu ngeper harusnya seperti itu. Kita coba sekali lagi untuk yang ini. Oh iya, emang beda sih teman-teman ya. Ya maklum ya. Ini lebih kedengeran itunya. Lah tuh kan suara stringnya itu lebih kedengeran. Jadi suara stringnya kedengeran banget. Dan sekarang kalau misalnya ini tanpa aku akan praktekkan tanpa menggunakan subwoofer. Bagaimana? Apakah bisa? Oke, ini ya teman-teman sumbernya. Kalau bisa berarti ini bisa digunakan secara portable. Oke, sudah saya sambungkan di sini ya teman-teman. Dan kita coba putar audionya. Bisa teman-teman semuanya. Ternyata bisa. Ini suaranya tanpa subwoofer. Tapi memang kecil ya teman-teman. Tapi bisa, tapi karena tidak ada kontrol volumenya kan ada di sini kontrolnya ya teman-teman. Jadi ini tuh tuh suaranya. Ini kalau langsung dari sini tanpa menggunakan subwoofer. Nih, sekarang di sini saya mau coba
ini apakah kita bisa gunakan selain ini ya, selain ke Simbada ini? Oke, ini adalah ketika saya menggunakan subwoofer lain ya dari sini punyanya Alvan. Ketika ini ditaruh sini ternyata tidak ngangkat ya. Saya sudah coba di sini. Kita coba volumenya di sini aku udah full 100. Nah, di sini dan ternyata tuh udah nggak bisa full. Udah nggak bisa full di situ. Udah jadi mandek. Dan sepertinya ini membuat rusak ya teman-teman, jadi jangan sampai terjadi. Sudah kira-kira seperti itu dan tidak bisa maksimal ya teman-teman. Jadi ketika ini digunakan dengan tanpa menggunakan ini subwoofernya ini, dia tidak maksimal ya. Ini bisa dibuat langsung ke sini, tetapi kalian lihat tidak ada kontrol volumenya, sehingga ini masih membutuhkan subwoofernya agar bisa maksimal ya, karena memang tegangannya di sini ya. Di sini kalian lihat tegangannya sendiri, dia membutuhkan power segini loh. Seperti itu kira-kira, dan itu adalah review kita kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Bye, kita akan upgrade langsung ke sini. Oke bro, beres juga akhirnya di sini, dan ternyata untuk setup seperti ini ya, setup seperti ini speaker di belakang ternyata bisa teman-teman ya. Jadi di sini memang penuh dengan kabel yang tidak tertata rapi, ternyata bisa. Jadi ini kabelnya itu lumayan panjang dan oke, kita akan coba. Di sini sudah tak setup sedemikian rupa di sini. Jadi yang nontok di tembok ini yang tidak ada apa-apanya seperti ini, dan nah ini jadi memudahkan aku ketika main volume dan mematikannya di sini. Jadi ini kayaknya sudah di setup sedemikian rupa sehingga kenapa bisa pas gitu ya. Ini enggak tak setting dan ternyata ini pas. Ini bisa taruh seperti ini sehingga ini tidak mengganggu power supply, dan itu kita akan langsung coba saja. Tuh kan sudah. Mantep bro. Bener-bener stereo sana. Sekarang aku mau coba, tapi kok jadi untuk bassnya emang agak kecil ya kelihatannya. Beneran. Jadi untuk bassnya nggak terlalu kedengeran kalau misalnya ini nggak banter gitu ya. Oke, jadi di sini aku tunjukkan saja ketika kan ini stereo nih. Ini speakernya stereo. Nah, ketika saya mau coba untuk melakukan ini ya, melakukan input audio yang saya buat 3D gitu ya, artinya dia bisa ke sana, dia bisa ke sana gitu. Kira-kira seperti apa?
Coba kita dengarkan bersama-sama. Nah, di situ. Oke, mantep sekali ya bro, ternyata mantep banget. Dan di sini tadi kelihatan jelas ketika ini stereo dari sisi kiri ke sisi kanan itu kelihatan jelas banget ya, jelas ya. Jadi kalau itu dimatikan ya sudah nggak ada suaranya. Dan itu kelemahannya untuk yang versi subwoofer kayak gini ya teman-teman. Jadi kita perlu daya kontak listrik gitu ya, kontak listrik, stop kontak gitu ya. Jadi tidak bisa pakai yang biasanya pakai USB gitu ya, nggak bisa, nggak kuat gitu ya, nggak kuat. Oke, dan ketika kita lihat di sini ini ya, ini adalah, nah ternyata ini ada kayak itu ya teman-teman, saringan kain yang agak tipis dengan ini ya, pori-pori yang kelihatan ya, di pori-porinya kelihatan. Nah jadi seperti inilah, ini kayak kain gitu ya, jadi memang suaranya bisa berasa banget gitu. Nah seperti ini, ada logonya Simbada, dan kayaknya itu aja sih, udah nggak ada yang lain. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Dan karena saya sudah berhasil untuk melakukan setup, jadi sudah tidak konflik lagi antara TAVR V10 dengan speakernya ya, seperti itu tadi. Jadi aku bisa tes ya, jadi aku bisa menggunakan mikrofon tanpa harus masuk ke speaker seperti itu. Jadi masuknya ke sini ya. Kalau kalian kalau saya mau melakukan monitoring, hasil rekamannya ada di sini ya teman-teman semuanya. Nah jadi di sini. Oke, jadi ketika aku memonitor suara rekamannya, jadi ada di sini. Oke.